juga eh, yang sangat-sangat penting adalah belajar sambil mendampingi, memberikan dampak yang luas kepada teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena hanya ada beberapa peserta yang mendaftar, dan kami sebenarnya pengen lebih banyak peserta yang ikut andil dari tahun 2024 ini, sehingga kami juga lebih memberdayakan para alumni ikut mensukseskan Protek 2025 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan maksimal dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian, eh, kami dari tim ITS bersama-sama dengan eh, dinas mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar, dan kami berharap bagi kawan-kawan yang belum mendaftar nanti kita akan buka untuk sesi berikutnya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari sejenak kita mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat pengabdian kita untuk negeri ini, terutama bagi kita sebagai tenaga pendidik. Kita sama-sama saksikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bu Sriyani, Bu Dr. Sriyani Purwaningsih, Purwaningsih. Maaf Bu kalau salah penyebutannya. Beliau adalah Ketua Koordinator nanti di Protek 2025 dan Wakil Koordinator Pak Muhammad Zainul Asrori. Eh, untuk yang pertama saya berikan waktu kepada Bu Sriani untuk menyapa dan memberikan arahan kepada teman-teman calon pendamping yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Bu Sriani, saya persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Hos atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sriyani Purwaningsih selaku tim pengembang untuk program Protek tahun 2025. Mungkin bisa di-share, sudah dibuka Bapak?
Bisa Bu, silakan. Oh, nggih. Sudah terlihat, Bapak? Sudah Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Eh, pada kegiatan ini, kami selaku tim pengembang ingin mensosialisasikan berkaitan dengan pendaftaran, terutama untuk pendamping protek di tahun 2025. Yang pada program ini merupakan kegiatan kerjasama antara Dignas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan ITS, di mana kita ingin sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu eh, para alumni yang sudah pernah mengikuti program Protek sebelumnya. Nah, untuk program Protek ini bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan ya kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang honorer, yang berkaitan dengan entrepreneur. Selain itu, kami juga ingin menyediakan pendampingan yang efektif dan berkualitas, karena Bapak Ibu tentunya sudah pernah mengikuti kegiatan Protek di tahun sebelumnya. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa membantu kami begitu untuk kegiatan Protek di tahun berikutnya. Nah, kami juga berharap dengan kerjasama ini bisa menciptakan program yang lebih kondusif ya, khususnya di bidang wirausaha untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin mensosialisasikan peran penting dari Bapak Ibu sekalian, terutama bagaimana nanti berkaitan dengan ini ya kegiatan di lapangan, jadi bisa membantu rekan-rekan guru yang pada tahun ini masih bergabung, jadi masih mengawali program proteknya. Nah, kemudian saya ingin sekali Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena eh, kita berharap ya, jadi dari kegiatan program Protek ini, eh, selain ada program pendampingan, tentunya nanti ada tindak lanjut atau keberlanjutan program begitu. Nah, kami percaya dengan kerjasama yang baik tentunya antara tim ITS dengan Bapak Ibu sekalian selaku eh, apa namanya guru yang sudah ini ya istilahnya yang sudah mungkin punya pengalaman begitu terkait dengan entrepreneur ini, jadi kita bisa bekerja sama ke arah yang lebih baik lagi begitu. Nah, tentunya tidak perlu berpanjang lebar, saya menyampaikan apa namanya untuk ini, untuk kegiatan ini. Jadi nanti ada beberapa, mungkin ada beberapa peran ya terkait dengan eh, program pendampingan tentunya. Jadi nanti mungkin ada fasilitator begitu. Ya, nanti tugasnya tentunya akan mendampingi begitu ya untuk Bapak Ibu guru yang tahun ini baru bergabung begitu. Nah, kemudian ada juga mungkin ya karena sudah punya pengalaman sebelumnya tentunya bisa juga menjadi motivator begitu supaya rekan-rekan guru ini bisa menguatkan mental begitu, kemudian juga bisa menyemangati begitu. Bagaimana mulai dari memulai usaha, yang mungkin usahanya belum banyak berkembang begitu, tapi dengan adanya pendampingan tentunya banyak sekali pengalaman di lapangan yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang tahun ini baru bergabung di program Protek ini. Nah, selain itu juga mengenai apa namanya produk yang ingin dibuat begitu itu juga mungkin perlu juga dorongan inovasi berkaitan dengan produk yang mungkin laku jual dan disukai oleh masyarakat, karena kan masyarakat kita itu kan gampang sekali ini ya kalau sudah ada yang baru gitu yang lama itu sudah ditinggalkan begitu. Jadi memang betul dalam hal ini inovasi dalam membuat produk yang layak jual begitu memang perlu diperhatikan, kaitannya juga dengan apa namanya itu persaingan begitu ya. Nah, eh, saya kira cukup yang saya sampaikan untuk pembukaan pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih
atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti program sosialisasi. Semoga banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita tularkan ke rekan-rekan eh, guru yang bergabung di program ini untuk tahun 2025. Demikian kurang dan lebihnya kami sampaikan, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sriani telah menyampaikan beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, yang sudah mendaftar atau yang belum. Untuk itu supaya lebih detail apa nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman pendamping, mulai dari proses pelaksanaan, terus bagaimana proses pembiayaan, dan apa benefit yang akan didapatkan oleh kawan-kawan sekalian. Kami berharap di 2025 tidak hanya sekedar hadir, tetapi kami ingin menumbuhkan semangat kolaborasi di antara para guru, sehingga kualitas SDM di bidang keguruannya lebih maksimal dan kualitas ekonomi Bapak Ibu semakin membaik dan meningkat. Oleh karena itu, kami persilahkan Pak Asrori untuk menyampaikan paparan bagaimana proses yang diinginkan oleh ITS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap para guru protek alumni tahun 2024. Saya persilahkan Pak Asrori untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Usairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun lewat Zoom. Dan senyampang masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 2024 ini atau 1446 Hijriah ya. Eh, Senang sekali hari ini bisa menjumpai kembali teman-teman. Ini saya lihat di grup ini ada sebagian yang masih merasa takut untuk bisa menjadi pendamping. Nah, karena itu hari ini saya ingin memberikan gambaran terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pendamping dan apa saja tugasnya dan juga mungkin apa haknya gitu ya. Tupoksinya semacam apa gitu ya. Jadi ini saya sebenarnya berharap sekali banyak teman-teman yang bisa bergabung karena Bapak Ibu punya apa punya kedekatan ya itu di daerahnya masing-masing terutama gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan calon tenaga pendamping ini. Nah, memang ini kita khususkan bagi Bapak Ibu alumni Protek tahun 2024 gitu ya. Sebentar ini saya ingin melihat dulu sejenak ada teman-teman semua ada sebentar ini ya. Ada Pak Su tadi lihat ada Pak Sueb dari Bojonegoro gitu ya. Ada siapa lagi ini? Ada Pak Amin Mahmudi ya. Pak Amin, eh, Assalamualaikum Pak Amin. Nah ini dari Waalaikumsalam, Pak. Pak Amin, Matur Suwun sana Iya, juga sudah hadir. Ada siapa lagi nih? sami-sami. Sebentar. Pak Sueb datang, Pak ini datang. Nah, sebentar, saya nggak kelihatan ini. Lihat ini ya, sebentar. Oke, ini ada eh, ya Ibu Ayuning, Pak Ik, Bu Tiga. Afifah. Waduh, senang sekali ini bisa ketemu Kenapa? kembali. Bu Alfia, Ibu Amalia, Pak Amin dari Daya, Pak Bu Potong Ayu dari Tiana ya, Rahman Dika ini, Bu Ayuning C, Bu Elis, wah senang sekali. Ya, ada Bu Ela, ada siapa ini? Pak Heni, ini Bu Heni ya, Tulus Pangesti, Pak Hamdi Akbar, nah, ini Bu Oktavia Maya dari Takran Magetan ini alhamdulillah. Bu Siti Julaika, Bu Sari, eh, Pak Rizal Perwandika, ya
Pak Sarifatus. Kenale nih kawannya begitu. Iya, wah, alhamdulillah. Ini Makanya saya mungkin belum saya sebut ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung eh, pada kesempatan hari ini. Sebentar, tadi kok hilang ini saya. Eh, Mana slide saya tadi kok? Sebentar saya. Mohon maaf, ini slide saya kok tidak muncul lagi tadi ya. Bentar. Baik, sudah kelihatan ya ini ya. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. eh, Tahun ini memang kami mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebagai bentuk perbaikan dari tahun sebelumnya. Kami mendengarkan semua masukan dari Bapak Ibu supaya tahun ini atau tahun mendatang itu bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya, gitu ya. Ada banyak masukan dari teman-teman semua, dari Bu semua ini ya. Bu Afifah masukkan tadi di video juga kita lihat ada masukan supaya nanti ada pendanaan dan seterusnya itu kita adaptasikan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, sedikit sebelum kita masuk ya bahwa pendampingan itu adalah proses di mana pendamping memberikan dukungan atau bimbingan atau arahan kepada peserta untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Nah, tujuan kita di Protek ini adalah memberikan, tadi sudah disebutkan oleh Bu Sriani, memberikan keterampilan tambahan yang terkait dengan ekonomi kreatif, gitu ya. Kurang lebih semacam itu supaya Bapak Ibu yang eh, dalam tanda petik dari aspek finansial itu masih ada kendala, itu bisa barangkali bisa menjadi tambahan pendapatan, gitu ya, kalau kita memiliki keterampilan wirausaha ini, gitu ya. Nah, karena itu kita memerlukan supaya program kita lebih baik lagi, maka kita di samping ada tim pendamping dari ITS, kita juga memerlukan pendamping dari Bapak Ibu yang punya kedekatan secara geografis di daerahnya masing-masing, gitu. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari pendampingan ini ya karena mau apa mengikuti atau kemudian juga mendengarkan masukan dari Bapak Ibu semuanya, kita supaya ada peningkatan keterampilan di dalam aspek kewirausahaan dari Bapak Ibu guru honorer atau peserta Protek tahun 2025 ini. Kemudian juga membantu peserta mewujudkan bisnis plan. Ini semacam pendamping itu jadi semacam kepanjangan tangan dari ITS untuk bisa membantu ITS ini di dalam membantu Bapak Ibu peserta Protek di tahun 2025 ini. Kemudian juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usaha yang peserta Protek. Ini kira-kira tujuan utama dari pendampingan ini. Di samping itu tadi Pak Useri juga sudah menyebutkan bahwa ini adalah tindak lanjut dari program yang lalu. Bapak Ibu sambil sambil mendampingi juga sambil belajar sambil kemudian mengembangkan usaha yang kira-kira bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu juga supaya ilmunya tidak hilang, supaya ilmunya juga berkembang itu sambil mendampingi, insya Allah ini akan punya kemanfaatan yang eh, lebih gitu. Nah, kemudian tadi Bu Sriani sudah memberikan beberapa hal yang terkait dengan peran strategis Bapak Ibu sekalian. Ini ada tugas atau peran utama, tentu perannya sangat banyak, tetapi ini kira-kira yang utama adalah menjadi partner dari peserta dalam rentang program Protek di tahun 2025 ini. Kira-kira ini yang Bapak Ibu akan berperan atau mempunyai tugas yang sangat strategis sekali. Mengapa? Karena memang ini akan lebih lebih apa ya eh, dekat atau lebih mungkin kalau ada hal yang kurang karena jangkauan dari teman-teman ITS terkait dengan geografis misalnya begitu. Kalau ada hal bisa menjadi kepanjangan tangan atau bisa menjadi eh, apa eh, penerus ya atau bisa menghubungkan antara peserta dengan pihak ITS. Karena itu kami memerlukan eh,
penghubung, atau partner, atau pendamping gitu ya, yang tugasnya juga memberikan umpan balik yang konstruktif pada rencana usaha dari Bapak Ibu guru honorer. Kemudian juga membantu tim ITS dalam pengembangan bisnis beserta Protek. Jadi Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, kalau ada pendamping ini akan lebih ada teman berdiskusi begitu ya, sehingga kalau nanti ada masalah kita bisa sama-sama pecahkan. Itu kira-kira yang menjadi tugas dan peran Bapak Ibu pendamping gitu ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang setelah mengikuti Protek tahun 2024 ini punya kans untuk bisa menjadi pendamping. Nah, syaratnya pendamping ini banyak teman-teman yang apa tanda petik minder untuk bisa menjadi pendamping dia. Waduh, saya nggak memenuhi syarat dan seterusnya. Ada yang di grup bilang begitu. Nah, syarat yang pertama adalah pernah mengikuti pelatihan Protek. Ini yang utama. Nah, kemudian yang kedua ini diutamakan ini ya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu yang sudah menjalankan usahanya kemarin itu. Atau Bapak Ibu punya usaha, bukan usaha sendiri misalnya, tapi usaha keluarga misalnya, yang dijalankan oleh istri atau suami atau ya, itu boleh juga ya memiliki usaha sendiri atau usaha bersama keluarga. Ini akan lebih baik karena dari pengalaman itu bisa juga menjadi titik awal untuk bisa menjadi pendamping dia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bersedia menjadi pendamping di wilayah cabang dinas setempat. Maksudnya ini di wilayah setempat dari Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau misalnya di wilayah eh, setempat tidak ada yang mendaftar, ya berarti ini kami perlu merekrut dari Bapak Ibu di tetangga sebelahnya begitu ya, barangkali bisa membantu untuk menjadi pendamping di wilayah cabang dinas yang belum ada pendampingnya. Nah, kemudian yang keempat, bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan kegiatan pendampingan ini kita rancang juga supaya fleksibel Bapak Ibu. Jadi waktunya mudah-mudahan lebih longgar daripada tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita menggunakan dana PAK gitu ya, waktunya mepet hanya 2 bulan. Itu pun semuanya pelatihan, implementasi semua dilakukan dalam waktu 2 bulan. Jadi sangat mepet sekali gitu ya. Nah, tahun ini kita punya waktu agak panjang atau lumayan panjang begitu ya, meskipun semuanya ada batasan waktunya ya, sampai 30 Oktober misalnya gitu ya, atau sampai sebelum Desember itu memang kita sudah harus kelar ya, sebelum 1 Desember misalnya. Nah, kemudian yang kelima, siap memberikan coaching ini dalam tanda petik ya, artinya nanti bersama-sama ITS memberikan coaching atau pendampingan ya yang terstruktur ya, konsisten selama program berlangsung. Nanti terkait dengan hal ini Bapak Ibu kita bekali, termasuk juga bagaimana teknik pendampingannya. Nah, kemudian hak dari pendamping ini Bapak Ibu akan menerima imbalan atau honorarium atau juga ada uang transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program ya. Jadi kira-kira ada, kalau angka gitu kira-kira ada sekitar 600-an ribu per bulan gitu ya. Nah, nanti untuk para pendamping ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga berhak mendapatkan akses ke materi pelatihan. Jadi ini kita sama-sama sambil belajar gitu ya. Kemudian juga akses pada sumber daya pembelajaran, alat bantu yang diperlukan untuk mendukung proses pendampingan. Jadi ini tim ITS tentu tidak akan lepas tangan gitu ya, karena kita akan bersama-sama dengan tim pendamping ini untuk memberikan coaching, memberikan bantuan kepada para peserta untuk bisa mewujudkan atau mengimplementasikan bisnis plan-nya atau rencana bisnisnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu berhak memberikan masukan atau saran terkait dengan kurikulum, metode pelatihannya atau pengajarannya, serta proses pelaksanaan program Protek tahun 2025 ini. Juga Bapak Ibu menerima pelatihan tambahan. Ini ada pelatihan yang Bapak Ibu kita perlu ada barangkali ya
diskusi lah, kita perlu FGD gitu ya. Ada pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan sebagai pendamping wirausaha. Jadi nanti sebelum sebelum Bapak Ibu melakukan pendampingan, tentu kita akan perlu ketemu secara online maupun offline untuk apa bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan apa yang harus kita dampingi di masing-masing wilayah cabang dinasnya. Itu kira-kira yang terkait dengan hak dan hak pendamping protek ya. Kemudian untuk cara mendaftar Bapak Ibu yang lalu Pak Useri sudah menghimpun, Bapak Ibu bisa mengisi form eh, yang ada di Protek ini ya, yang diberikan oleh Panitia Protek. Ada link pendaftarannya ini oleh Pak Useri akan dibuka kembali link pendaftarannya ini. Tapi mungkin dalam waktu agak singkat gitu ya, karena setelah ini kita barangkali Sabtu depan kita perlu Sabtu atau Minggu depan nanti kalau Bapak Ibu kita sepakati itu kita bisa melaksanakan dulu adalah pra TOT atau pra pendampingan ya. Kita mungkin online dulu, baru nanti setelah ketemu online kita bisa melakukan tatap muka offline itu kita sepakati apakah di Malang atau di Surabaya itu tempat atau hotelnya gitu ya. Itu minggu depannya lagi gitu. Jadi em, ini hari Minggu kita Sabtu depan atau hari hari Minggu gitu ya kita bisa ketemu lagi online untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan yang sudah terpilih gitu ya. Nah, kemudian ini jumlah pendampingnya kira-kira ini Bapak Ibu. Total peserta pendamping dan peserta itu totalnya ada 500 gitu ya tahun ini. Jadi kira-kira di masing-masing cabang dinas wilayah Pasuruan ini ada ini perkiraannya itu ada jumlah pesertanya ada 19, kemudian plus satu pendamping gitu ya, jadi 20 orang. Ada yang lebih dari 19 ini karena memang wilayahnya lebih luas gitu ya. Contohnya Madiun itu dan Ngawi itu jadi satu gitu ya, sehingga memang jumlahnya berbeda dengan yang lain gitu. Kira-kira ini nanti setelah ini setelah Bapak Ibu mengisi form pendaftaran itu Pak Os akan merekap kira-kira mana cabang dinas yang sudah terpenuhi dan mana yang belum gitu ya, sehingga nanti kita bisa apa mengatur melakukan arrangement terhadap penempatan para pendamping ini di cabang dinas masing-masing. Nah, ini proses pendaftaran peserta ini sebenarnya sudah lama. Peserta kami juga sudah mengkolek nama-namanya, tetapi data lengkapnya sedang kami perbaiki. Nah, kemudian sekilas terkait dengan action plan Protek tahun 2025 ini, kira-kira kita akan menjalankan semacam apa gitu ya. Jadi kita karena mau mendapatkan masukan dari Bapak Ibu ini, tentu kami juga nanti berharap Bapak Ibu bisa memberikan masukan terkait dengan program kita di tahun 2025 ini. Ya, ini terkait dengan latar belakang, saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami juga di video yang tadi diputar oleh Pak Useri bahwa ada kondisi ekonomi guru honorer ini menjadi pemicu program ini dimunculkan. Kemudian juga potensi yang terpenting adalah Bapak Ibu para guru ini juga punya potensi kreatif yang ini yang perlu terus-menerus perlu diasah sehingga potensi kreatif di luar bidang pendidikan ini nantinya bisa meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan dari Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah keterampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu honorer ini bisa meningkatkan daya saing di pasar kerja ini yang penting karena kondisi ekonomi kita ini sekarang ini memang lagi berat, tetapi kalau kita mau berusaha tentu akan ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, ini memang saatnya. Jadi memang ternyata teman-teman yang sudah diterima sebagai P3K pun ternyata juga ditunda ini ya Pak. Ya karena kondisi kebijakan ya ditunda juga, masih ada yang baru akhir tahun ini
diputuskan dapat SK-nya gitu ya. SK-nya sudah kayaknya ya gitu ya. Tapi kemudian implementasinya baru akhir, bahkan ada yang tahun 2026 gitu ya. Nah, tetapi apapun kondisinya, Bapak Ibu, kita sikapi dengan positif. Kita song-song, kita siapkan diri kita dengan memiliki keterampilan di bidang entrepreneur modern ini, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar yang kita, atau di luar bidang pendidikan yang kita geluti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, metode pelaksanaan tahun ini, itu kita ada, kalau yang lalu kita di camp di satu tempat saja gitu ya, offline, kita ada pelatihan nanti yang tatap muka, baik daring maupun luring gitu ya. Jadi tatap muka maupun daring untuk meningkatkan aksesibilitas dari program Protek ini. Kemudian ada workshop, ada studi kasus bisnis sebagai pelatihan praktis itu, kemudian ada pendampingan. Yang ini kita lakukan ITS bersama-sama dengan tim pendamping untuk mengembangkan, mendampingi bagaimana implementasi dari business plan yang sudah dibuat nantinya gitu. Kemudian ada monitoring, evaluasi. Ini juga termasuk sebenarnya nanti salah satu tugasnya pendamping juga membantu kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Nah, kemudian ini ada satu hari tertentu yang kita berharap kita bisa memilih, meskipun tidak semuanya, kita akan undang beberapa peserta, mungkin bisa separuhnya begitu, untuk kita danai ya, seleksi pendanaan usaha. Jadi berdasarkan masukan Bapak Ibu semua, mungkin berapa persen saya lupa persisnya, nanti akan kita danai dari 500 itu ya. Nanti sebagian akan kita danai berdasarkan masukan dari Bapak Ibu pendamping, dan juga kemudian berdasarkan kriteria yang sudah kita buat. Kemudian juga ada awarding. Ini kalau di tahun ini ada penambahan dana, awarding akan kita berikan secara khusus. Tetapi kalau tidak ada, ini tetap akan ada, tetapi kita laksanakan bersama-sama dengan dana yang sudah kita alokasikan di tahun ini. Kemudian ini sekilas tentang kalender kita, Protek tahun ini. Sosialisasi ini sebenarnya, sosialisasi mulai pendaftaran sudah kita lakukan ke peserta. Sosialisasi ini ada dua hal ini mestinya ya, kepada peserta dan kemudian ke calon pendamping gitu ya. Ini sudah yang lalu sudah, tetapi lewat apa ya, hanya kita sampaikan via grup gitu ya, terkait dengan rencana Protek ini. Kemudian ada pendaftaran peserta, ini sudah kita lakukan, kita sudah dapatkan pesertanya. Kemudian pendaftaran pendamping ini mestinya sudah yang lalu ya, kita Pak Jari sudah, hari ini kita ingin memberikan penekanan kembali gitu ya. Kemudian sorry, ini kontraknya sudah, kemudian pengumuman kira-kira maaf ini 16 April ini. Kemudian ada kick off, ini juga nanti kita menyusul, ini kita sesuaikan karena kemarin puasa ternyata kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian penyusunan modul kira-kira sampai 19 April ini kita akan tuntaskan. Ada pra TOT pendamping, ini online dulu, nggak tahu minggu depan ya, kalau 19 atau tanggal 23 April ini, minggu depan ini kita bisa jalankan pra TOT pendamping, atau kita bisa juga semacam FGD gitu untuk para pendamping ini supaya punya persepsi yang sama. Kemudian ada TOT pendamping, ini yang offline dia, itu minggu depannya lagi ya gitu. Jadi kalau yang pra ini yang online, ini yang kira-kira yang TOT pendamping ini atau FGD pendamping ini yang offline. Kemudian ada pelatihan guru, ini banyak kita lakukan secara online, tetapi juga ada yang nantinya offline itu. Jadi kalau yang lalu kita hanya melakukan offline, kita camp di satu hotel begitu. Kalau tahun ini ada di hotel, tapi juga ada pelaksanaan yang dilakukan secara online. Kemudian ada pendampingan, ini rentangnya fleksibel. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang saya paham Bapak Ibu punya kesibukan yang sangat luar biasa sebagai pengajar.
Tapi di luar waktu itu bisa di hari Sabtu, bisa di hari Minggu, bisa jalan-jalan sambil melihat apa melakukan pendampingan ini baik secara online maupun secara offline. Kemudian ada pitch deck seperti Bapak Ibu yang pernah alami, itu ada presentation day, ini bisa online, bisa offline, karena mungkin untuk seleksi yang dalam jumlah banyak itu bisa masih online dulu, baru kemudian setelah mengerucut kita adakan secara offline. Itu di kisarannya kira-kira di awal Oktober atau ya di awal-awal Oktober gitu ya. Ini di last minute kira-kira akhir-akhir program gitu. Kemudian ada eh, anugerah atau pameran usaha itu kita rencanakan ini di akhir Oktober atau pertengahan Oktober gitu. Kira-kira ini Bapak Ibu yang kalender proyek kita tahun 2025 ini. Kemudian ini sedikit alur kegiatan, saya kira ini tidak sekilas saja tidak terlalu penting untuk Bapak Ibu. TOT pendampingan ini sebanyak 25 tim pendamping nih ya, dari alumni Protek, kemudian ada pelatihan guru, ini dibagi dalam, karena 500 ya kira-kira kalau 100-an seperti tahun lalu, kalau yang offline-nya ya berarti ada 5 gelombang Bapak Ibu. Nah, pelatihan dilakukan oleh tim ITS, nanti tim pendamping kalau punya waktu, Bapak Ibu kita undang ya. Kemudian ada pendampingan, ini di cabang dinas masing-masing, total ada 24, ada tim monitoring, ini dilakukan secara berkala, kemudian ada bisdek. Saya kira itu Pak Usairi yang bisa saya sampaikan. Nanti kami berharap dari Bapak Ibu bisa bergabung supaya program ini semakin baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Usairi. Nanti kalau bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Asrori sudah menyampaikan poin terpenting Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk menindaklanjuti itu kami izin untuk menyampaikan eh, beberapa hal terkait dengan eh, pendaftar yang sudah masuk supaya tidak jadi pertanyaan. Eh, kami dari tim ITS berupaya setiap cabang kabupaten kota itu masuk semuanya, nggih, Bapak Ibu. Nah, data yang masuk ini sudah baru 12 ya, baru 11 teman-teman sekalian. Jadi yang namanya sudah ada, tidak perlu mengisi kembali. Nanti kita buka terakhir sampai tanggal 16. Tanggal 16 nanti kalau peserta tetap berkurang maka nanti akan kami berikan kepada eh, para tim mentor, tim Monef. Jadi teman-teman sekalian, para pendamping nanti akan ada di bawah koordinasi para dosen ITS yang sebenarnya ini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus apa mengembangkan usaha. Makanya syarat-syaratnya adalah nama usahanya apa, gitu, terus bidang usahanya apa. Nah, ini supaya menjelaskan kepada peserta nanti ya tidak hanya omon-omon saja. Nah, walaupun sama-sama belajar, sama-sama merintis, tetapi Bapak Ibu harus memberikan pengalamannya selama ikut protek tersebut. Nah, di sini sudah eh, apa? Terkumpul sekitar 12 peserta. Jadi nanti cabang-cabang yang tidak ada perwakilan, maka kami akan sampaikan secara resmi surat kepada Kacabdin bahwa cabang ini tidak memenuhi dan tidak ada yang mendaftar. Artinya eh, Bapak Ibu sekalian nanti biar GTK yang akan memilih secara langsung kira-kira apakah penunjukan atau dikembalikan kepada kami nanti biar teman-teman dosen yang langsung mengisi sebagai tim monitoringnya. Jadi nanti ada tim Monef, terus ada tim pendamping, terus ada Bapak Ibu para trainer. Sehingga Bapak Ibu para guru yang dilatih ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian tetap kami minta. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau relate ya, bidang usaha kan sudah dibuat di perencanaan di
protek kemarin. Kan tidak mungkin kalau Bapak Ibu tidak punya usaha. Nah, ini sebenarnya mau apa tidak saja, bukan masalah usahanya jalan atau tidak, karena kita masih sama-sama merintis. Transaksi per bulan sudah pernah diisi di pelatihan kita, upload profil usaha sudah pernah dibuat, link video usaha juga pernah dibuat. Artinya, bahan-bahan ini sebenarnya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu sekalian mau berpartisipasi atau tidak. Begitu saja. Sehingga nanti tanggal 16 kita closing, kita tutup, dan hasilnya ya kinerja dari masing-masing Capdin ini akan menjadi bagian evaluasi mungkin bagi GTK. Artinya cabang-cabang yang belum mendaftar ini tidak memberikan dampak signifikan, artinya kurang termotivasi atau apa. Dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk. Ini wilayah Gresik sudah ada, Bojonegoro sudah ada, Pacitan, Malang, Jombang, Jember, Blitar, Lamongan, Bangkalan, Malang, Pasuruan sudah masuk semuanya. Nah, yang belum silakan kami minta kepada rekan-rekan untuk berpartisipasi. Jangan bikin Capdin yang sudah memilih Bapak Ibu sekalian bahasanya nelongso. Kok nggak ada yang berani menjadi pendamping begitu. Nah, itu saja dari kami, Bapak Ibu. Pendaftaran form sudah kami buka. Kami berharap terakhir tanggal 16 hari Rabu, pengisian sudah final, supaya nanti akan di SK-kan calon pendamping oleh tim ITS, karena terkait dengan insentif dari Bapak Ibu sekalian. Nah, insentif itu bisa dijadikan sebagai pengembangan modal usaha bagi Bapak Ibu sekalian. Artinya sebenarnya Bapak Ibu berkesempatan bersama-sama kembali bersama-sama tim ITS, dan nanti ada beberapa pendamping dari sisi komunitas, ya. Ada komunitas tangan di atas nanti akan membantu teman-teman juga. Terus ada komunitas saudagar Muslim juga akan membantu di kegiatan protek kita. Terus ada beberapa komunitas yang nanti akan berpartisipasi dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan, mensejahterakan keluarga. Bapak Ibu tetap menjadi para guru yang profesional, tapi ada usaha di belakang Bapak Ibu yang dibangun, baik itu dikelola oleh keluarga maupun dikelola secara tidak langsung dengan merekrut pekerja dan seterusnya. Demikian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi dari Pak Asrori, saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Silakan bisa raise hand dan bisa langsung disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar, silakan kami buka ruang untuk mendaftar. Ambil dari file-file yang lama itu Bapak Ibu kan sudah ada, jadi nggak perlu buat lagi. Oke, silakan Pak Soeb, di open mic-nya. Oke, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya dari Capdin dari Bojonegoro. Kemarin dari peserta kami itu kan saya melihat ada 19 peserta, dan di situ kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Soeb, ini bagaimana kegiatan protek dan sebagainya. Saya jawab, kegiatan ini intinya tentang berusaha, jangan mengandalkan mengharap-harap P3K dan seterusnya. Dan itu pun hanya memberikan motivasi kita juga. Nah, di sisi lain Bapak, ada satu lembaga, dia kemungkinan bingung dalam arti gini, dia itu punya bisnisnya itu kalau dia dari pulang sekolah, dia itu ngambil ikan, ini jujur Pak, ngambil ikan di wilayah Borno, sampai itu ikannya ikan lele Bapak. Jadi jam 1 pagi dia itu akan manggang dan akan dijual di pasaran. Permasalahannya
dia itu takut kalau nanti kalau ada pertemuan protek atau gimana nanti pelanggannya kabur atau bagaimana Pak. Jadi saya cuma memberikan saran seperti ini ke bapaknya tadi, dari peserta kami tadi, coba dicoba ikuti dulu. Karena apa? Ini kan menyangkut nama lembaga jenengan kalau tidak mengikuti. Kalau memang nanti jenengan bisa komunikasi pihak panitia, apakah dari lembaga itu bisa digantikan dari lembaga si A, katakan bisa mengganti temannya, mungkin seperti itu. Itu Oke, Pak, itu dari permasalahan dari kami tadi. Itu saya dapat telepon kemarin Bapak. baik. Monggo minta Oke. masukannya. Oke, terima kasih Pak Soeb. Ya, jadi memang kegiatan yang disampaikan Pak Asrori tadi tidak semuanya offline ya, ada online-nya juga. Jadi supaya beliau punya ide baru dan konsep baru, sebaiknya ikut. Jadi bukan cara tradisional kembali, jadi kulaan, terus nanti proses penjualan, bagaimana cara memaintain klien dan seterusnya. Jadi saya rasa perlu ikut. Kalau tidak ikut ya tetap secara tradisional seperti itu nanti akan tertinggal oleh yang mempunyai inovasi. Nah, kegiatan itu mungkin ada sekali dua kali ya Pak Asrori yang apa yang offline. Yang ya, Jadi tidak sama dengan teman-teman mungkin 4 kali ya kemarin itu. Jadi ada efisiensi katanya sehingga perlu di online-kan. Nah, nah 2 kali itu kan tidak harus apa beliau terus meninggalkan terus-menerus gitu. Nah, ini belajar bagaimana memanage. Saya rasa rugi kalau ada inovasi apa ketemu komunitas-komunitas nanti itu akan lebih menarik Pak. Kalau kemarin kita belum mendatangkan para komunitas yang sudah jalan, Iya, sudah bisnis stabil. Nah, itu nanti komunitas-komunitas pengusaha muda yang masih apa eh, berkembang itu kami akan hadirkan untuk menyemangati juga teman-teman sekalian secara online maupun secara offline. Jadi, terima kasih ya, Pak Soeb. Nanti itulah iya, iya, butuhnya siap. pendamping sebenarnya sehingga kami butuh peran serta teman-teman. Makanya kami mengajak teman-teman yang mau menyisihkan waktu untuk berbagi kebaikan pengalaman selama ikut Protek 2024 itu sangat bermanfaat. Nah, kami perjuangkan itu sehingga di Iya, ACC sama Bu Kabit cuman pesertanya ini kok sedikit gitu loh. Sehingga Pak Asrori ini, nah ini konco-konco ini piye ya. Nah ini jadi problem juga bagi kami di ITS. Sudah keluar-keluar, tapi pesertanya masih 12. Nah mungkin eh, takut berat gitu ya teman-teman terus takut tidak mampu dan seterusnya. Ya ya kalau takut takut seperti itu bisa ditanyakan ke tim ITS. Insya Allah tidak akan memberatkan dan tidak akan harus ini itu dan seterusnya. Yang penting bisa bareng-bareng lah mengkoordinir gitu loh. Mengkoordinir supaya di cabang dinas itu ada semacam komunitas circle yang sudah ada alumninya. Gitu ya Pak Asrori. ya, sedikit menambahkan Pak Usairi, Pak Sueb, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Usairi. Jadi eh, nanti itu yang offline barangkali hanya sekali, Pak. Sekali. 2 kali kalau oh, kemudian terpilih jadi ini ya, ikut di pembiayaan, yang itu mungkin bisa bisa 2 kali. Tetapi yang banyak itu adalah online, Bapak. Nah, kami betul seperti disampaikan Pak Uzairi, kami juga ada teman-teman komunitas yang eh, di bidang kecantikan misalnya gitu di MUA itu kami juga ada teman-teman yang barangkali mau berbisnis di bidang itu kami juga ada. Kemudian juga ada komunitas yang terkait dengan kalau misalnya jasa gitu ya seperti Pak Sueb itu kami juga ada teman-teman di Surabaya ada komunitasnya yang nanti bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan kekhawatiran kalau misalnya oh ya, nah saya ini masih rasanya padat nih Pak. Ini gimana ini?
seperti tadi saya sampaikan, aktivitas kita itu enggak ini lebih fleksibel karena waktunya panjang. Jadi Bapak Ibu 1 bulan ini sebagai pendamping eh, itu kira-kira aktivitasnya nggak banyak Bapak Ibu. Kira-kira di akhir pekan kalau misalnya hanya tiap Sabtu ya berarti hanya 4 kali tiap Sabtu atau tiap Minggu gitu ya. Itu yang penting bisa menjangkau 19 anggota tadi. Tapi tidak semuanya 19 dalam waktu 1 kali pertemuan enggak Pak. Ya itu kalau yang online. Kalau yang mau offline itu ya mungkin 1 bulan sekali bisa ketemu gitu juga udah lebih bagus. Itu udah bagus Pak. Jadi intinya nanti kami rinci aktivitas kita itu nanti pada saat TOT atau pada saat pembekalan pendampingan. Tetapi kami sudah merancang bahwa karena Bapak Ibu ini sebagai pengajar itu eh, ini masih bisa dilakukan. Bagi pendamping itu adalah membantu kami. Bapak Ibu juga tidak full full time. Jadi memang hanya sebagian waktunya saja di waktu longgarnya Bapak Ibu bisa kontak, bisa menanyakan ke peserta terkait dengan apa yang menjadi Ya, masalah. Itu aja. ya. Terima kasih Pak Sori. Minimal Bapak Ibu sudah punya contoh proposalnya, gitu loh, biar nggak membingungkan. Terus contoh pitch deck-nya gimana, gitu kan, yang sudah pengalaman. Nah, Semua jadi pengalaman Bang. jadi Jadi semua belajar bisa dari harusnya. pengalaman Bapak Ibu sekalian, gitu. Silakan Bu Yuvita, Ayu, silakan diaktifkan mikrofonnya yang sudah Oke, resen. Oke. oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang ingin saya tanyakan terkait pendaftaran untuk tenaga pendamping, Pak. Oke. Tadi sudah disampaikan atau saya yang tidak memperhatikan, Nggih. Untuk pendamping protek ini, apakah ada seleksi khusus untuk kami yang mendaftar apabila dari cabang dinas itu lebih dari satu? Karena tadi di Ya, tabelnya yang di-share-kan hanya satu pendamping dengan berapa peserta kan seperti itu, nggih, Pak. oke. Kalau misalkan saya dari Kabupaten Malang, kebetulan dari cabang dinas Kabupaten Malang, Oke. tadi saya lihat di Kabupaten Malang sudah ada 2 dari teman-teman yang sudah mendaftarkan. Jika nanti lebih dari satu, apakah ada seleksi yang dikhususkan untuk kami, ataukah memang kami jika sudah mendaftar, maka ya sudah kita harus mengikuti alur yang sudah ada, seperti kegiatan-kegiatan yang tadi sudah terlampirkan seperti itu. Mohon penjelasan dan petunjuknya, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yovita. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asrori, memang skemanya adalah setiap cabang dinas satu. Tapi Bapak Ibu silahkan mendaftar. Nanti kalau misalnya kabupaten yang lain tidak ada, kita akan subsidi dari kabupaten yang banyak. Yang penting nanti SK-nya itu ada sekitar 25 tenaga pendamping yang sudah kami yang mendaftar pertama. Terus kalau lebih dari 25 baru kami seleksi Bu Yuvita, karena anggarannya cuma tersedia itu. Nah, jadi tapi kalau misalnya yang daftar 12, yang Kabupaten Malang tadi sudah ada, terus Ibu nanti ada temennya yang daftar. Nah, kalau memang masih kurang, ya Ibu akan masuk di sini, gitu. Tetap masuk. Yang penting nanti ada 25 peserta yang di SK-kan. Berarti cabang yang kosong akan disubsidi oleh cabang dinas yang optimal, yang rajin seperti itu. Seperti itu, Bu, jawaban kami. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, silakan yang lain mungkin Pak Amin. Pak Amin, burungnya gimana, Pak? Yang usaha apa Pak Amin ini? Amin telur. Telur Oh, telur ya. ayam kampung. Pak. Ya, kalau ada apa pertanyaan atau Maksudnya. apa Pak Amin? Ya, Atau telurnya Assalamualaikum. sudah menetas? Jadi, Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, sama-sama Pak Maaf, Amin. Amin. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Begini,
kemarin saya berbincang dengan beberapa rekan itu terkendala biasanya ada pada waktu, Pak. Jadi sebagian kenapa kok teman-teman itu ragu-ragu mendaftar itu karena masalah waktu saja. Oke. Ya, yang waktu yang sentral itu terkait dengan izin ketika mereka mengajar. Cuman saya juga berargumen saja kemarin, mungkin akan disesuaikan kayak kita di akhir pekan saja. Tapi teknisnya seperti apa kita sama-sama nggak tahu, coba aja daftar gitu. Yang kedua, cenderung teman-teman itu malu dengan usahanya, entah soal tidak berkembang atau usahanya yang stagnan, cenderung yang disampaikan oleh Bapak tadi. Terus pendapat saya juga ketika nanti ada waktu pertemuan offline yang terkait dengan pendamping, saran saya juga apa Pak, di akhir pekan saja karena kami sungkan kalau harus meninggalkan sekolah terlalu lama gitu karena kan kondisi di sekolah setiap guru itu kan masing-masing beda-beda kan gitu. Ya. Maksudnya begitu. Yang Oke. ketiga, terima kasih atas ilmunya. Usaha saya walaupun semi tradisional tapi berkembang cukup pesat Bapak sampai Alhamdulillah. kewalahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Amin. Cuman gini, seperti yang saya sampaikan, ketika usaha itu kita ingin berkembang jauh itu kayaknya kita barangkali Bapak bisa menyediakan mitra di luar kota atau paling enggak semacam komunitas. Nah, komunitas itu tidak pada satu bidang karena memang cenderung saat ini itu kan teman-teman usahanya itu kan yang modelnya kayak retail, terus usaha semacam online shop kebutuhan yang barangnya murah cepat rusak sehingga beli lagi kan gitu. Barangkali usaha yang kayak saya itu kan susah Pak untuk mencari mitra karena kan bersifat konsumtif gitu karena berkaitan dengan peternakan. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bu Yuvita dari SMKN Wonosari, salam ke Pak Suadi. Matur nuwun, terima kasih. Oh, nggih, Pak. Akan saya salamkan. Terima kasih Pak Nggih. Amin, terima kasih semuanya. Jadi kalau tahun kemarin 2024 semua manajemen dikelola oleh dinas sehingga waktu-waktu itu tidak menyesuaikan dengan apa teman-teman. Nah, tahun ini dikelola oleh ITS bersama dinas sehingga konsep rundown waktu itu ITS yang menentukan sehingga Bapak Ibu sekalian Pak Asrori sudah menentukan di akhir pekan sehingga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sebagai guru. Nah, jadi harapan kami lebih maksimal, lebih optimal sambil jalan-jalan ke Surabaya atau ke Malang. Nanti apa Bapak Ibu sekalian dapat ilmu begitu. Nah, sehingga para pendamping ini harapan kami lebih banyak yang mendaftar. Nanti kalau sudah biar kami bangga gitu ke Bapak Ibu guru Pak Bu Kabid sudah ngomong banyak yang daftar sedikit. Ya mungkin tadi karena kesibukan terus karena masih malu ya usahanya yang penting usahanya ada Bapak Ibu dan masih di rintisan karena kita kan Bapak Ibu memang usaha rintisan semua bukan usaha yang sudah besar begitu. Ya memang bareng-bareng belajar bareng-bareng. Oleh karena itu tahun ini kami menghadirkan komunitas yang variabel usahanya macam-macam. Ada yang peternakan, ada yang jamu, ada yang herbal, ada yang digital, ada yang online shop dan seterusnya. Nanti kita akan kenalkan beberapa komunitas sehingga Bapak Ibu lebih banyak mendapatkan manfaat dari komunitas itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Asrori. Terima kasih Pak Useri. Terima kasih Pak Amin dan juga Bu Ayu. Terkait Bu Ayu tadi mungkin sedikit saya tambahkan, jangan khawatir Bu Ayu bisa juga mendaftar. Nanti kalau di tempat lain tidak ada, kita berikan di tempat terdekat gitu ya, atau juga tetap di eh, misalnya Kabupaten Malang, ada yang di Kota Malang gitu ya, nanti bisa kita atur gitu ya,
karena yang menentukan adalah tim ITS. Nanti seperti disampaikan Pak Uzairi, nanti Bapak Ibu jangan khawatir tentang waktu ini. Waktunya ini memang semua di akhir pekan. Bapak Ibu yang lalu memang karena harus selesai dalam waktu 2 bulan, sehingga semua Bapak Ibu harus meninggalkan jam ngajar. Insya Allah tahun ini tidak ada Bapak Ibu tidak akan meninggalkan jam ngajar, dan waktunya juga panjang, gitu ya. Maksudnya tentang waktunya panjang, sehingga aktivitas Bapak Ibu sebenarnya tidak tidak seperti tahun lalu, gitu ya. Bapak Ibu lebih fleksibel, juga Bapak Ibu bisa janjian dengan peserta, misalnya waktunya kapan mau ketemu, gitu, bisa juga, gitu ya. Jadi ada unsur fleksibilitas yang kami adopsi, sehingga kendala yang tahun lalu soal waktu itu tahun ini insya Allah sudah terselesaikan, tidak ada lagi persoalan tentang waktu. Saya kira itu Pak Oseri. Oke, Pak Asrori, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Afifah. Oke, Untuk sama. apa rentang waktu pelatihan, peserta itu merancang proposal usaha sampai menjalankan usaha atau hanya sampai di proposal usaha saja. Nah, lalu apakah ada logbook? Jadi saya mau membantu jawab yang bagian Oh ya, saya. Jadi logbook dari para pendamping nanti ada Bapak Ibu sekalian. Jadi logbooknya adalah kegiatan yang dilakukan. Nanti ada modul khusus untuk pendamping. Bahasanya adalah buku logbook ya. Nanti diisi secara digital. Bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Jadi sambil rujaan itu kan boleh-boleh saja, kan gampang. Yang penting apa namanya, tugas Bapak Ibu sekalian adalah mencapai apa yang menjadi target kita. Nah, target kita itu Bapak Ibu sekalian itu kan ada di kegiatan kita di Protek ya. Oleh karena itu jangan khawatir tidak sampai kepada yang eh, bagaimana menjalankan usahanya. Kalau usahanya sudah jalan, tinggal disusun modelnya. Jadi outputnya adalah harapan kita seluruh peserta itu sudah mampu memiliki proposalnya, sudah punya apa profil usahanya dan seterusnya. Sehingga eh, kalau Bapak Ibu sekalian nanti membantu, artinya yang dibantu adalah ini lebih ke arah profil usahanya. Jadi saya mohon maaf tadi salah ngeklik. Nah, jadi sampai kepada ini, harapan kami pengalaman Bapak Ibu yang sudah membuat eh, profil usaha ini, nanti kan ada foto produknya gitu ya, upload link, terus upload proposalnya. Nah, ini bagian yang menjadi tanggung jawab para pendamping, supaya eh, tidak sampai misalnya Bu Yosi tidak mengumpulkan ini dan itu atau ada kendala. Nah, kalau dikasih contoh, contohnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu kan sudah punya pengalaman. Tapi kalau dari sisi nanti bagaimana sampai menjalankan atau tidak, itu kan next time tergantung dari masing-masing peserta. Gitu. Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah mengevaluasi sebelum mengupload ke form yang kita siapkan. Artinya targetnya adalah proposalnya jadi, profilnya jadi, sampai kepada rencana usahanya atau target yang diinginkan, target pasar, terus target transaksi itu juga sudah terselesaikan. Jadi sampai itu Bu Afifah terkait dengan tugas-tugas dari para pendamping. Nah, logbooknya nanti diisi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendamping. Kalau misalnya online, ya nanti di screenshot online terus kasih keterangan. Sudah ada template-nya kok Bapak Ibu. Terus nanti kalau apa ada yang offline, ada fotonya, terus dikasih keterangan begitu apa. Terus kalau pas Bapak Ibu diundang, ya diundang sesuai dengan capdinnya, kan nanti akan diseleksi ada beberapa event yang diikuti oleh masing-masing pendamping. Ya, pendamping misalnya dijadwal
pertama nanti ada berapa 5 pendamping. Nah, berarti aktivitas itu masuk ke logbook. Artinya masuk aktivitas mendampingi peserta secara online dan mengikuti pelatihan di hotel bersama-sama para narasumber gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di hotel tugasnya adalah mendampingi para trainer, para moderator, para narasumber, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu nanti akan diminta sharing begitu. Selebihnya habis itu mendampingi mengerjakan tugas-tugasnya. Gitu aja Bu Hafifah yang sudah direncanakan oleh tim ITS. Nanti report terakhir, reporting untuk para pendamping itu sebenarnya adalah laporan kegiatan, laporan proposal masing-masing Capdin yang sudah dievaluasi oleh Bapak Ibu, sudah dibantu, terus nanti di-upload di kami. Jadi selain para peserta mengupload, juga nanti teman-teman juga membantu merevisi untuk yang uploadan versi yang sudah diperbaiki gitu. Gitu ya Pak Srori. Iya, betul. Betul sekali Pak Useri, terima kasih. Jadi Bu Afifah sedikit saya tambahkan, kalau capaian peserta itu memang sampai menjalankan Bu, karena memang kita juga akan memberikan bantuan modal meskipun sangat kecil gitu, karena ada efisiensi sehingga memang eh, barangkali ada sebagian yang setelah kita seleksi itu kita beri sedikit bantuan modal seperti usulan Bu Afifah atau dan teman-teman yang lain. Cuman sayangnya belum semuanya. Soalnya kalau 500 itu kalau kalau 1,5 juta saja sudah 750 juta gitu ya. Ini ternyata usulan saya belum 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 diterima oleh dinas karena memang dananya pas ada efisiensi untuk makan siang bergizi katanya gitu ya. Jadi kita perlu efisiensi sehingga memang eh, untuk peserta capaiannya sampai implementasi. Tapi tugas Bapak Ibu itu adalah mendampingi di awal-awal supaya bisa membuat business plan yang benar sampai kemudian mengimplementasikan. Nah, implementasi itu nanti kami tim ITS juga punya tim yang akan mendampingi juga dengan bersama komunitas sehingga tugas Bapak Ibu nggak berat sebenarnya. Tugas Bapak Ibu asalkan semua yang pernah membuat business plan, yang pernah mengikuti alumni Protek yang pernah membuat business plan itu bisa mendampingi ya betul. Dan tugasnya juga tidak setiap hari dalam 1 bulan mungkin hanya berapa kali saja di akhir pekan hari Sabtu atau hari Minggu ya itu pun juga masih masih nggak setiap akhir pekan gitu ya nanti bisa kita eh, buatkan jadwal bisa Bapak Ibu atur fleksibel waktu kita melakukan pertemuan atau TOT nanti gitu. Saya kira itu Pak Useri. Ya, Terima baik. kasih Bu Afifah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, saya buka satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada, akan kita cukupkan dan mohon bagi teman-teman yang belum mendaftar dan memang tanpa paksaan, dengan sukarela, senang belajar, senang berkumpul, senang mengembangkan, membangun silaturahmi tanpa dengan cara menggurui, mari kita belajar bersama. Nah, di era hari ini waktunya kita berkolaborasi, bukan berkompetisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, strategi sekali pendamping di Protek 2025 ini untuk bersama-sama tim ITS membangun para guru yang lebih mandiri. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada para siswa yang akan datang untuk masuk ITS, nih bisa langsung dikonsultasikan kepada kami supaya bisa dibimbing, dibina. Yang penting mereka punya potensi sehingga tidak mendadak-dadak masuk ITS gitu. Dan ada alumninya yang berkontribusi juga membangun kampus kami. Oleh karena itu, kami tadi sedikit membuka Indonesia Raya dengan aktivitas yang ada di ITS. Mungkin teman-teman yang di SMK bisa ke vokasi di kami, terus teman-teman yang SMA juga bisa ada di S1 dan D3 kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita ketemu kembali setelah tanggal 16
nanti akan diinformasikan di WA Group untuk didapatkan SK dan nanti akan ada WA Group para pendamping sesuai dengan SK yang ditetapkan. Terima kasih semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum